kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, bismillah ya. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bersyukur kita pada kesempatan sore ini ya, bisa ketemu kembali untuk membahas tentang peradaban ya di 3 kerajaan besar dunia Islam. Nanti ada Turki Utsmaniyah sampai ke Mongol ya. Tentu ini bukan bahasan yang sederhana, tapi setidaknya kita menyorot, merefleksikan dan ya melihat dari perkembangan kesejarahan masa lalu betapa Islam itu mengalami kejayaan peradaban yang luar biasa ya, termasuk di 3 kerajaan ini nanti yang akan dijelaskan oleh kelompok 6. Tentu sebelumnya kita sudah membahas bagaimana peradaban awal yang dibangun di masa Rasulullah SAW sampai Khalifah ya, Khalifah Rasyidin sampai Bani Umayyah, Bani Abbasiyah ya, ada Umayyah 1-2 dan juga termasuk pada kesempatan sore ini kita akan menyimak ya, belajar bersama tentang peradaban Islam di 3 kerajaan besar ya. Sebelum nanti kemudian last meeting nanti insya Allah Senin depan kita akan membahas tentang perang salib ya, dan juga tentang peradaban Islam dengan perkembangannya di konteks Islam di Nusantara ya. Baik, kita minta untuk Mbak Ainas jadi hostnya, Mbak Ainas Syafinas ya. Oke, saya jadikan host. Ya, silahkan Mbak Ainas untuk memberikan tugas untuk kelompoknya dan kita akan melihat bersama. Ada sekitar 16 ya slide dari ya materi yang akan disampaikan oleh kelompok 6 ini oleh Mbak Alia sampai Mbak Angelia Hanafiah ya. Sebelumnya kita sampaikan banyak terima kasih, ikhtiar dan usahanya yang luar biasa. Semoga nanti memberikan manfaat dan tentu keberkahan di era kemudian. Silahkan Mbak Enas ya, dan atau kelompoknya Mbak Alia. Enggak, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Jinur Rasid yang sudah memberikan saya dan teman-teman kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perkembangan peradaban Islam masa 3 kerajaan besar. Sebelum itu, izinkan saya dan teman-teman memperkenalkan diri, yaitu yang pertama jadi Alia Mafaza, yang kedua Alisya Rahma, yang ketiga Anissa Syifaur Rahmi, yang keempat Aina Syafinas, yang kelima Amalia Putri, yang keenam Angelia Nadia. Materi pembelajaran akan dibagi menjadi 4 bab, kerajaan Utsmani, kerajaan Safawi di Persia, kerajaan Mughal di India, dan perkembangan perbedaan capaian peradaban Islam masa 3 kerajaan besar dengan masa klasik. Yang pertama, kerajaan Turki Utsmani pada bidang intelektual, yaitu pembentukan masuk Islam sekitar abad ke-9 atau Utsman memberikan memerintah antara tahun 390 sampai 1100 dan Sultan Alaidin terbunuh. Maka Utsman pun menyatakan kemerdekaannya dan berkuasa penuh atas Daulah Turki Utsmani resmi berdiri di Asia.
dengan sultan pertamanya yaitu Sultan Muhammad kedua pada tahun 1451 hingga 1484 Masehi yang bergelar Al-Fatih atau Sang Penakluk. Yang kedua adalah Sultan Salim pertama yang menduduki pada tahun 1512 sampai 1520 dan Sultan Sulaiman I Al-Qanun menduduki pada tahun 1520 hingga 1566 Masehi. Selanjutnya ada kerajaan Safawi di Persia. 1. Di bidang intelektual. Dalam perkembangan, kerajaan Safawi sering berselisih dengan kerajaan Turki Utsmani. Kerajaan ini menyatakan sebagai penganut Syiah dan dijadikan sebagai mazhab negara. Oleh karena itu, kerajaan Safawi dianggap sebagai peletak dasar terbentuknya negara Iran. Dalam perkembangannya, jajaran-jajarannya. Hal ini ditandai dengan kuatnya keinginan mereka untuk berkuasa, karena dengan berkuasa mereka dapat menjalankan ajaran agama yang telah mereka yakini, atau ajaran Syiah. Kemudian ada bidang pembangunan fisik atau arsitektur dan seni. Di kota Isfahan berdiri bangunan-bangunan besar dengan arsitektur bernilai tinggi dan indah seperti masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan raksasa di atas Zenetrut dan istana Cihil Sutun. Disebutkan dalam kota Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, dan 1.802 penginapan dan 273 pemandian umum. Dalam bidang kesenian, kemajuan tampak begitu ketara dalam gaya arsitektur bangunan-bangunannya, seperti Masjid Sahah yang dibangun tahun 1611 Masehi dan Masjid Syakya Lutfi dapat pula dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, pakaian, model tenun. Kemudian ada kerajaan Mughal. Walaupun terdapat banyak pertentangan dari para tokoh intelektual, namun konsep ini mampu memperluas wilayah dinasti Mughal, yang mana kerajaan-kerajaan kecil yang masih beragama Hindu ingin bergabung dengan Mughal. Bidang fisik. Dinasti Mughal merupakan dinasti yang diperintah oleh raja-raja yang berasal dari daerah Asia Tengah, keturunan Timur Leng. Timur Leng adalah seorang muslim yang fanatik. Ia mengadakan ekspansi ke India tahun 1398 Masehi. Sementara generasi kelima dari Timur Leng, yakni Yahiruddin Baburlah, yang berusaha ingin menguasai India secara menyeluruh. Peran penguasa di samping sebagai seorang panglima tentara, juga sebagai pemimpin jihad, para pejabat dipindahkan dari sebuah jagir kepada jagir lainnya untuk menghindarkan mereka mencapai interes yang besar dalam sebuah wilayah tertentu. Jagir adalah sebidang tanah yang diperuntukkan bagi pejabat yang sedang berkuasa. Dengan demikian, tanah yang diperuntukkan tersebut jarang sekali menjadi hak milik pejabat kecuali hanya hak pakai. Selanjutnya, yang keempat, perbedaan capaian peradaban Islam masa tiga kerajaan besar dengan masa klasik. Di kalangan sejarawan, terdapat perbedaan tentang saat dimulainya sejarah Islam. Secara umum, perbedaan pendapat tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sebagai sejarawan
berpendapat bahwa sejarah Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Karena itu, menurut pendapat ini, 11 tahun Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah, telah lahir masyarakat Muslim daulat. Yang kedua, sebagai sejarawan berpendapat karena masyarakat Muslim baru berdaulat ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah. Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah tidak hanya sebagai Rasul, tetapi juga merangkap sebagai pemimpin atau kepala negara berdasarkan konstitusi yang disebut Piagam Madinah. Di samping perbedaan mengenai awal sejarah umat Islam, sejarawan juga berbeda dalam menentukan fase-fase atau periodisasi sejarah Islam. Menurut Usairi, tahun 2006, periodisasi sejarah Islam secara lengkap dibagi dalam periode-periode sebagai berikut. Yang pertama, periode sejarah klasik. Masa Nabi Adam sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, periode sejarah Rasulullah SAW. Yang ketiga, periode sejarah Abiyah. Akhir periode Islam kontemporer. Periode klasik. Periode klasik ini dibagi menjadi dua masa, yaitu masa kemajuan. Masa ini merupakan masa ekspansi, integrasi, dan kekuasaan Islam. Dalam hal ekspansi, sebelum Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, seluruh semenanjung Arabia telah tunduk ke bawah kekuasaan Islam. 1. Kemajuan. Abu Bakar menjadi khalifah pada tahun 630 yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada Madinah. Usaha-usaha yang telah dimulai Abu Bakar ini dilanjutkan oleh khalifah kedua, Umar bin Al-Khattab, 634 sampai 644 Masehi. Pada zaman itulah gelombang ekspansi pertama terjadi. Kota Damaskus jatuh pada tahun 600 dan tahun kemudian tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmuk. Daerah Suriah jatuh ke bawah kekuasaan Islam. Ekspansi diteruskan ke Mesir, tapi gelombang ekspansi pertama berhenti sampai di sini. Di kalangan umat Islam mulai terjadi perpecahan karena soal pemerintahan, dan dalam kekacauan yang timbul, Utsman terbunuh. Ya, halo. Abu Thalib menjadi khalifah keempat, 656 sampai 661 Masehi. Tetapi ini
tetapi ia mendapat tantangan dari pihak yang menuntut atas punya orang seperti Muawiyah bin Damaskus. Politik antara Ali bin Ma adalah mereka yang secara terpaksa Halo, ini sinyal saya atau sinyal yang sedang mempresentasikan, teman-teman? mereka tetap yang Babylon di Mesir dikepung pada tahun 640 Masehi. Sementara itu, tentara oleh Alexandria kemudian menyerah pada tahun 641 Masehi. Dengan demikian, perkemahan Arab pada abad Mbak Nas, jadi kalau kita melihat tadi ya, dari satu bentuk perkembangan massa yang luar biasa di era gereja ya, dibangun juga di sampingnya, lalu di situ juga dibangun di dekat makamnya Abu Ayyub Al-Ansari yang tewas dalam penyerangan pertama di Konstantinopel. Itu luar biasa. Kalau kita lihat filmnya ya di Konstantinopel, betapa kemudian Al-Fatih ya melakukan satu bentuk peperangan merebut Konstantinopel itu mengalami proses yang luar biasa ya. Saya saat itu nonton sampai 1 jam lebih ya, dan kebetulan nontonnya jam 1 malam sehingga lebih ada nuansa begitu. Apa hampir tiap malam itu tak berhenti dengan nalar yang berpikir keras, tapi juga tidak pernah mereka para pasukan itu meninggalkan qiyamul lail hampir 2 bulan di tengah-tengah peperangan yang sengit begitu. Bahkan inspirasi itu diantaranya ditemukan ketika Al-Fatih peperangan itu di dekat makam tadi Abu Ayyub Al-Ansari di tengah hutan ya. Kalau kita lihat dari satu bentuk narasi yang dipertontonkan di dalam film itu ya, sehingga di dekat megahnya makam tadi itu ada masjid juga yang megah itu di Konstantinopel ya, di Istanbul, yang digantikan oleh anaknya Sultan Salim I. Itu beberapa hal catatan tambahan, sehingga teman-teman sekalian di masa Turki Utsmani tadi juga sudah disinggung ya, perpustakaannya kemudian mengalami penurunan ya, hanya terdapat di Istanbul dan sedikit di Mesir, Damsyik dan Halab di Kudus gitu, dan juga hanya 26 buah di Istanbul dan lainnya di luar begitu ya. Kurang lebih ya 30-an ribu ya kitab itu tadi. Nah, di Safawi Persia tadi juga sudah disinggung teman-teman sekalian, berasal dari sebuah gerakan tarekat ya di Ardabil di kota Azerbaijan Iran ya.
lalu berkembang ya. Safawiyah ini diambil dari pendirinya Syafi ad-Din ya. Syafi ad-Din di daerah di luar Al-Dabil, Syafi'in menempatkan wakilnya, ya, murid-muridnya dikasih nama khalifah gitu ya. Sehingga gerakan-gerakan Safawiyah tadi sudah dijelaskan juga sedikit banyak di bawah pemimpinan pada tahun 500-an 1501 itu pasukan Hizil Bas ya menyerang dan mengalahkan di dekat Nakhchivan ya. Pasukan ini berusaha terus menaklukkan kota-kota yang ada di sekitarnya dan akhirnya berhasil merebut ya di kota ini. Ismail lalu tadi memproklamirkan Daulah Safawiyah sehingga berdiri sebagai raja pertama dengan ibu kotanya ya di Tabriz itu. Nah, itu Safawiyah ini di Persia atau Iran ya, tepatnya sekarang ini ada di abad 16-17. Di tangan dua sultan saja, yakni Sultan Ismail I dengan puncak kejayaan pada Sultan Syah Abbas I ya. Di situ kita bisa mengenal beberapa tadi juga sudah dijelaskan tentang keilmuan, majelis istana ya, tentang teologi, kesejarahan dan bahkan termasuk pada ranah filsafat begitu ya. Ini beberapa review teman-teman sekalian, menambahkan tadi kita mengenal di Sultan Abbas I kota Isfahan tadi, ibu kota kerajaan menjadi kota yang sangat indah. Artinya kalau kemudian kita bisa mengenal ya betapa kemudian di peradaban Islam awal itu meneguhkan kepada kita jangan pernah ragu dan mengharamkan diri membangun peradaban yang sangat tinggi. Jadi kota ini berdiri bangunan yang besar, indah, masjid. Nah, ini kalau kita kontekskan dengan sekarang, banyak yang kemudian megah, tapi jangan lupa mesti diisi di dalamnya. Dan saya tak bosan untuk selalu mengingatkan kepada teman-teman sekalian, hidupkanlah masjid. Ya, hidup-hidupi masjid itu. Karena masjid ini yang kemudian rumah Allah, siapapun yang menghidupkan rumah Allah, maka rumah kita akan dihidupkan. Ya. Dan sampai terjadi masjid sekarang megah, ya, bangunan-bangunan keagamaan itu juga megah, tetapi ruh kegiatan gerakan di dalamnya melemah. Sehingga kuantitasnya bagus, tapi kualitasnya merendah. Di kota-kota yang dibangun Sultan Abbas I itu, di kota Isfahan tadi itu, berdiri bagus-bagus, masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan, ya, diperindah dengan taman wisata yang luar biasa. Dan ketika beliau wafat, ya, terlah ada 162 masjid. Di antaranya adalah Syah Isfahan, ya, ada 48 akademik dan 1.800-an ya penginapan serta pemandian umum ada sekitar 273. Artinya ketika kita bisa melihat sekarang ini kita memiliki masjid hampir 800.000 di Indonesia. Bayangkan ya teman-teman sekalian, 800.000. Kalau itu megah berdiri sangat luar biasa. Gitu. Ya. Lalu ketika kita bisa melihat ini juga di bidang kesenian, nah ini ada yang perlu kita benahi juga tuh, arsitektur bangunan, ya, ada permadani, pakaian, tenun, tembikar, model-model seni itu berkembang sangat luar biasa. Lukisan, kadang kita ini dikit-dikit alergi, gitu. Ya, wah itu nggak Islami dan lain sebagainya. Akhirnya kita memang itu tadi pada hal-hal yang sesungguhnya itu boleh karena Allahu jami yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Menjadi seakan alergi gitu. Alergi itu ya dikit-dikit enggak boleh, ya gitu loh. Nah, dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah dan seterusnya itu mesti kita refleksikan apakah betul di peradaban Islam sebelumnya itu kita mengalami hal-hal yang seperti sekarang ini, atau jangan-jangan kita terpuruk sekarang ini ya karena justru melarang yang sesungguhnya boleh dan kita diposisikan, disesatkan secara tidak langsung
sebagai orang atau umat yang terbelakang atau umat yang kemudian habis untuk ngurusin hal haram itu ya. Baik, yang terakhir reviewnya adalah di Kerajaan Mongol India ya. Tadi sudah dijelaskan berdiri di anak benua India, ya berdiri Daulah Sawiyah tadi di Iran, sementara Daulah Turki Utsmani sudah 2 abad sebelumnya ya. Nah, keberadaan ini yang paling mudah Mughal, Daulah Mughal ya, Mughal ya di India ya didirikan oleh Zahiruddin Babur tadi. Oke. Nah, yang terpenting saya kira catatan yang perlu diberikan pada kesempatan ini kita refleksikan adalah bidang tadi intelektual ya, menonjolkan sastra kumbahan para penyair istana ya. Ada penyair India juga Muhammad Zayyadi, sastrawan Sufi ya, yang juga memunculkan sejarawan Abu Fadl ya dengan karya Aini Akhbari ya berisi tentang kerajaan Mughal. Ini luar biasa ya. Di bidang seni ini menonjol sekali ya, arsitektur yang indah mengagumkan ya. Ada Taj Mahal juga. Mudah-mudahan ya teman-teman kapan kita bisa ke sana ya, di Delhi, di Istana Indah di Lahore ya, dan juga masjid-masjid yang indah pada masa Akbar itu. Jadi kesimpulan sedikit ya, pada masa Syekh Jahan ini perguruan tinggi di Delhi jumlahnya juga lumayan bertambah di zaman saat itu. Bidang agama dikodifikasikan hukum Islam yang begitu luar biasa. Tadi juga disebutkan tentang fatwa Alam-Ghiri ya, dan juga adanya kebijakan pelarangan minuman keras, judi, prostitusi ya, dan narkotika lain sebagainya. Sehingga kita itu sesungguhnya mengulang ya, dari dulu hingga sekarang barang-barang yang larangan itu yang merusak sastra, kebudayaan, peradaban, keilmuan dan lain sebagainya, itu yang menjunjung tinggi satu tingginya peradaban. Nah, termasuk Hanqah, pesantren, itu tempat pendidikan yang lahirlah di situ para ulama, para wali ya, dari daerah-daerah yang mempelajari tentang berbagai macam pengetahuan filsafat, tafsir, hadis, fikih, sejarah, geografi, dan luar biasa gitu. Ya, sehingga teman sekalian singkatnya karena kita sudah di penghujung perkuliahan ini, hal yang bersifat lahiriah, hal yang bersifat juga batiniah itu begitu luar biasa. Pertaniannya, biji-bijian, kacang sayuran, rempah tembakau, kapas dan sebagainya itu juga dihasilkan di era-era ini sehingga dapat diekspor ya ke Eropa, Afrika, Arabia, Asia Tenggara, dan itu merupakan produksi yang luar biasa sehingga sampai didirikan juga pabrik pengolahan hasil pertanian ya di tanah Surat saat itu, dan itu menjadi catatan sejarah. Saya kira itu teman-teman. Ada yang mau di-sharekan dulu sebelum kita tutup karena sudah jam 4:30. Saya juga menjanjikan para jamaah sudah menunggu sampai jam 4:30 tadi. Mohon maaf di Zoom-nya agak trouble sementara, tapi alhamdulillah sudah terasati. Dan Mbak Amel insya Allah ya nanti Senin depan kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan saya rencana dari Jumat itu sore keluar kota, Sabtu Ahad sampai Senin. Mudah-mudahan Senin siang saya sudah bisa ke Semarang. Bisa disiapkan ruangannya Mbak Amel, kita bisa ketemu insya Allah. In case nanti darurahnya ada kejadian apa begitu, bukan kejadian, agenda apa yang di Senin pagi, nanti saya kabari lagi. Tapi prinsipnya Mbak Amel ada ya peluang ruangan itu. Ya, Mbak Amel. Halo? Suara saya terdengar? Oh ya, insya Allah ada. Oh, baik ya, oke. Baik, sementara itu ya teman-teman sekalian, terima kasih ya, kita kasih aplaus yang luar biasa untuk kelompok ini. Mbak Ainas, Safinas, dan teman-teman yang lainnya, luar biasa. Thank you for your attention bagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ya, walaupun in the last meeting kita perkuliahan, semoga kita bisa ketemu tatap muka di akhir Senin depan insya Allah ya. Kita akan membahas tadi tentang salib dan seterusnya. Teman-teman resumenya silahkan yang sudah ada, nanti digabung dengan tugas ini nanti jadi tugas akhir ya. Nanti di UAS itu di
ada 32 soal, lalu nanti dijawab di halaman pertama, kedua, dan selanjutnya diisi dengan resumenya teman-teman tadi itu. Ya, terima kasih. Saya kurang lebihnya mohon maaf ya, karena tidak ada yang bertanya kayaknya ya, sudah sangat jelas. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Selamat Terima kasih, beraktivitas. Pak. Ya. Iya.